Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan para pecinta sejarah Indonesia. Sebelum menyimak video ini, jika kalian cinta sejarah Nusantara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa Imang Adacina Daeng Sitaba Karaeng Patingaloang, yang juga menjabat sebagai Karaeng Tumabicara Buta Gowa atau Mangkubumi, adalah seorang tokoh besar Gowa yang arif dan cendekia. Beliau terkenal hingga jauh ke benua Eropa. Denis Lombard, 1996 menyebutnya sebagai pria agung, atau The Great Man, yang telah mempelajari bahasa Latin, Spanyol, Portugal, Belanda dan lainnya, serta menguasainya dengan sangat baik. Namun yang paling mengagumkan dari Karaeng Patingaloang adalah cintanya pada ilmu-ilmu eksakta. Ia selalu membaca buku-buku kita dan khususnya mengenai matematika. Ia begitu ahli dan begitu besar cintanya pada setiap bagian ilmu ini, sehingga mengerjakannya siang dan malam. Karaeng Patingaloang memiliki pula perpustakaan yang luar biasa, dengan berbagai koleksi buku, bola dunia dari kayu, tembaga dan berbagai atlas dunia dari Eropa. Selain itu, Baginda pula memiliki laboratorium yang berisi berbagai prisma, teropong bintang dan lainnya. Hal inilah sehingga Karaeng Patingaloang dikagumi para orang Eropa berkat penguasaannya dalam bidang matematika, geografi, astronomi dan optik sebagai seorang negarawan dan ilmuwan yang rasional, sehingga sangat berperan dalam mengantarkan kerajaan Gowa menuju dinamika global. Demi melihat potensi alami bocah pangeran taklukan itu, sebagai baja unggul yang belum tergosok, maka, sang Mangkubumi yang visioner itu, tertarik untuk ikut membentuk bakal tokoh sejarah, yang mungkin saja diprediksinya akan menjelma sebagai tokoh yang lebih besar dari dirinya sendiri. Maka terjalinlah kedekatan khusus, antara Latenri Tata dengan Karaeng Patingaloang, yang sesungguhnya adalah momen paling berpengaruh yang membentuk kemampuan intelektual dan leadership seorang Kaisar Sulawesi beberapa tahun kemudian. Tidak begitu banyak referensi yang didapat, yang memuraikan tentang hubungan pribadi Latenri Tata dan I Malombasi. Umur mereka amat sebaya, dan jika ada yang lebih tua di antaranya, maka I Malombasi lebih tua setahun dari Latenri Tata. Hal yang mendasari sebagaimana diuraikan pada Lontara Bilang, bahwa I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang dilahirkan pada malam Ahad, 7 Jumadilahir 1040 Hijriah tanggal 12 Januari tahun 1631. Kemudian pada Lontara Akarungeng Bone dikabarkan bahwa penawanan Lapotobunge, Arung Tanatenga beserta keluarganya ke Gowa berlangsung pada tahun 1643, ketika Latenri Tata berumur 11 tahun. Maka dari inilah dapat diperkirakan jika Latenri Tata dilahirkan pada tahun 1632, lebih muda setahun dari I Malombasi. Sebagaimana halnya dengan Latenri Tata, Karaeng Patingaloang dapat melihat pula keutamaan talenta dalam diri I Malombasi. Maka kedua pangeran ini diasuhnya dengan melimpahkan segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dengan penuh kesungguhan. Sebagai dua orang seperguruan, yang dididik khusus oleh guru yang sama, maka kedua pangeran dari negeri berbeda ini mestilah memiliki keakraban khusus. Sejak remaja belia, I Malombasi telah dipersiapkan oleh ayahandanya sedemikian rupa untuk menjadi penerus tampuk kekuasaan di Gowa, yang sedang dirundung pertikaian dengan VOC. Beliau lahir dan tumbuh besar dalam suasana kerajaan Gowa yang seringkali melakukan peperangan, di seputar wilayah timur Nusantara. Pada usia remaja, beliau sudah dipercayakan sebagai panglima untuk suatu ekspedisi memadamkan pemberontakan di timur. Selain itu, ia pula diangkat menjadi Karaeng Tumak Kajanangan, semacam panglima sekaligus pelatih pasukan khusus. Suatu jabatan yang tentu saja tidak dilimpahkan begitu saja karena beliau adalah putra Raja Gowa, melainkan berkat talenta khususnya sebagai wira yang cakap dan mumpuni. Setelah itu, beliau pun menerima tahta sebagai Karaeng Bontomangape, suatu lili atau anak kerajaan bawahan Gowa. Bahkan pada banyak kesempatan, I Malombasi dipercayakan untuk melakukan perundingan dengan kerajaan-kerajaan bawahan taklukan Gowa yang sedemikian luas wilayahnya itu. Suatu pertanda kemampuan diplomasi yang tentunya tidak dimiliki sembarang tokoh, terlebih-lebih bagi seorang pangeran remaja berumur kurang dari 20 tahun ketika itu.
Sementara itu, Latenri Tata yang bagaimanapun adalah merupakan pangeran tawanan yang jauh dari negerinya, sedapat mungkin menimba ilmu sebanyak-banyaknya pada Karaeng Patinggaloang. Pada berbagai kesempatan, Latenri Tata diikutkannya pada sidang-sidang kerajaan serta pertemuan perundingan dengan berbagai pihak dengan kerajaan Goa. Maka Latenri Tata dapatlah menyimak dengan leluasa, sekaligus menimba pengalaman-pengalaman berharga. Hubungan keduanya dipertautkan oleh seorang guru yang sama. Keduanya dijadikan sebagai menantu oleh Karaeng Patinggaloang. Gur Malombasi pertama kali menikahi putri Karaeng Patinggaloang yang bernama Imami Daeng Sangning. Kemudian Daeng Sangning wafat dalam umur yang masih muda, maka I Malombasi dinikahkan lagi dengan adik Daeng Sangning, yaitu I Bate Daeng Tomi Karaeng Paminian. Adapun halnya dengan Latenri Tata, pada Panguriseng Sopeng didapati bahwa beliau dinikahkan dengan I Mangkawani Daeng Talele, salah seorang putri Karaeng Patinggaloang yang lain. Maka kedua pangeran ini sesungguhnya adalah saudara lago atau pada daerah Bugis dikenal sebagai Silesureng Maselaleng, saudara sejalan atau saudara ipar. Kiranya inilah yang dimaksudkan sebagai sejarah hidup, hal yang menjadi bacaan dari masa ke masa, serta menjadi ibrah bagi masa kini. Maka memahami sejarah hidup kedua tokoh utama Sulawesi Selatan dalam abad 17 ini, sesungguhnya dapat dilihat dengan jelas sebagai dua tokoh yang sukses menjalani peran kesejarahannya masing-masing. Pada tahun 1653, pasca wafatnya Sultan Malikus Said Sombaya Gowa 15, pada tanggal 5 November 1653, maka dalam bulan itu pula dinobatkan penggantinya, yaitu I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang, selaku Somba Gowa 16 dengan gelar Sultan Hasanuddin. Setahun kemudian, menyusul Sang Mangkubumi Karaeng Patinggaloang wafat, pada tanggal 15 September tahun 1654, dengan diberi gelar Anu Mertatu Menangari Bontobiraeng. Sebagai penggantinya selaku Karaeng Tumabicara Gowa atau Mangkubumi, diamanahkan kepada putranya, yaitu Karaeng Karunrung. Mangkubumi yang baru ini adalah seorang tokoh berwatak keras. Beliau berpandangan bahwa kondisi genting yang sedang dihadapi kerajaan Gowa, dalam rangka menyiapkan pertahanan dalam menghadapi serbuan VOC Belanda, yang dapat terjadi sewaktu-waktu, maka prioritas yang diutamakan adalah percepatan pembangunan benteng Sombaopu, benteng pertahanan utama kerajaan Gowa. Oleh karena itu, beliau mengerahkan tawanan Bone Sopeng, serta mendatangkan sebagian besar dari negeri asal mereka, masing-masing sebanyak kurang lebih 10.000 orang. Mereka dipekerjakan dengan tangan besi, di bawah ayunan cambuk dan siksaan, hal yang terpaksa didiamkan oleh Sultan Hasanuddin, dengan pikiran demi suatu kepentingan yang lebih besar untuk semuanya, bahwa kerajaan Gowa adalah benteng utama, dan satu-satunya pintu utama yang dapat membendung dan menghalau kekuatan asing VOC di Sulawesi Selatan. Sekiranya Gowa tidak mampu bertahan, maka bumi Sulawesi Selatan pastilah jatuh dalam cengkraman penguasa penjajah VOC Belanda, sebagaimana yang telah terjadi di Pulau Jawa, Maluku, Sumatera, dan lainnya. Sambil mengerjakan benteng pertahanan Sombaopu, Sultan Hasanuddin aktif melakukan penyerbuan ke kekuasaan VOC di luar Gowa. Pada bulan April tahun 1655, Sri Baginda sendiri yang memimpin penyerangan ke pertahanan VOC di Buton. Ketika Sultan Hasanuddin memimpin peperangan ke Buton, maka yang memimpin percepatan pembangunan benteng Sombaopu adalah Mangkubumi Karaeng Karunrung. Hal yang dijalankannya dengan amat keras, mengakibatkan protes keras Lapot Tobune, Arum Tanatenga yang merupakan ayahanda Latenri Tata Arum Palaka, sehingga berujung dengan hukuman mati yang memilukan bagi Pangeran Bone Sopeng Arum Palaka tersebut. Kepedihan yang teramat dalam bagi Latenri Tata bersaudara dan ibundanya yang sudah tua, Latenri Tata Arum Palaka akhirnya mulai menyusun rencana. Hingga pada bulan September tahun 1660, beliau bersama para bangsawan Bone Sopeng dan sesama tawanan dapat membawa lari ibundanya, saudara-saudaranya, serta kurang lebih 10.000 pekerja paksa kembali ke Sopeng. Inilah awal geliat tokoh Latenri Tata, perjuangan yang tiada henti. Latenri Tata, yang di kemudian hari akan dinobatkan sebagai Arum Palaka, dan menjadi Raja Bone atau Mangkau Bone, diamanahkan pula untuk membebaskan negerinya dari penguasaan kerajaan Gowa. Situasi dan kondisi masa itu yang serba sulit baginya, hingga beliau menuruti nasihat Sultan Buton bahwa, satu-satunya strategi yang dapat mengimbangi dan menandingi kekuatan kerajaan Gowa, hanyalah VOC Belanda. Maka tercetuslah gagasan, bersekutu dengan musuh kerajaan Gowa, yaitu VOC Belanda. Pada saat itu tentulah menjadi sebuah gagasan yang berpeluang besar dalam upaya Pangeran Bone Sopeng berjuang membebaskan negerinya dari penguasaan kerajaan Gowa.
Mengetahui pelarian Laten Ritata, Sultan Hasanuddin memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. Hingga di suatu tempat, pasukan mereka saling berhadapan, sehingga pertempuran pun tak dapat terelakkan. Sudah banyak nama haji muda mendengar kita membarukan hati hamba raja kamu semua. Tapi untuk hari ini hamba suruh bacakan hamba semua. Tapi bukan itu sahaja sebabnya. Demikianlah, uraian sejarah Sultan Hasanuddin dan Arum Palaka pada episode kali ini. Jika dianggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton.